Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 2. Jadi raja yang menguasai dunia, raja yang menguasai akhirat, raja yang menguasai hari pembalasan adalah Allah SWT. Jadi kita ini sebagai manusia tidak ada apa-apanya apa yang harus kita sombongkan. Jadi yang abadi adalah Allah. Kita fana di dunia, walaupun nantinya kita akan dibangkitkan, kita akan dihisab amal perbuatan kita ketika di dunia. Kita akan diadili di kerajaan Allah yang maha adil. Makanya teman-temanku semuanya, di dunia yang tidak mendapatkan keadilan, bahkan dijolimi padahal kita berada di jalan yang benar, maka nanti di akhirat nanti kita akan ditolong oleh Allah, dan orang yang menzolimi kita akan dihinakan oleh Allah. Karena dia ketika menjadi pemimpin saat di dunia, dia tidak menjalankan peran pemimpinnya dengan baik, tidak menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan koridor syariat Allah, yaitu kitabullah dan sunnah. Makanya seorang pemimpin itu harus betul-betul hati-hati, baik presiden, baik gubernur, baik wali kota, ataupun misalnya mudir dalam yayasan tersebut, atau dalam pesantren tersebut, atau lembaga pendidikan tersebut. Kenapa? Sikapnya kalau tidak bijak, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Contoh tidak bijaknya seperti apa? Ketika yang dipimpinnya melakukan sesuatu yang tidak disukai dia, tapi tidak mengandung unsur dosa, marah. Kenapa? Karena tidak disukai oleh pemimpin itu. Tapi saat yang dipimpinnya itu melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang dibenci oleh Allah, bahkan termasuk dosa besar, tapi karena yang dipimpinnya ini adalah orang yang disukainya, nurut, suruh A, suruh B, pokoknya nurut aja, ya tetap dipertahankan. Karena ya orang yang betul-betul hanya capernya sama Allah, itu ingat, tidak ada ngaruh itu pandangan manusia. Sok aja mau berbuat apa saja silahkan, selama berada di jalan benar, tidak takut gitu ya. Karena memang la ta'ata bi makhluqin illa li ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi ketika kita membela keadilan, membela kebenaran, itu ya enggak ada masalah, lanjutkan saja. Karena kita tidak akan pernah dihinakan oleh Allah ketika berada di jalan yang benar. Justru kita akan terhina di hadapan Allah kalau kita berada di jalan yang salah, di jalan yang Allah tidak ridhoi. Makanya jadi pemimpin harus betul-betul bijak, harus bisa memilah dan memilih, harus betul-betul memutuskan yang tepat, yang menjadikan koridor utamanya adalah bukan suka atau tidak sukanya perasaan kita, tapi yang menjadi koridor utamanya adalah untuk memutuskan segala sesuatu, rujukan utamanya adalah kitabullah dan sunnah. Karena Nabi sendiri itu tidak pernah marah ketika urusan dirinya yang istilahnya terluka lah, itu istilahnya merasa gak nyaman gitu. Pernah kan pembantunya Nabi ketika bawa makanan tumpah, Nabi tidak marah gitu. Tapi ketika hukum Allah dilanggar, Nabi marah. Itu yang tepat seorang pemimpin itu. Semoga kita semuanya bisa menjadi pemimpin yang solih, pemimpin yang bisa membawa hambanya untuk solih juga. Karena ketika pemimpin itu solih, maka yang dipimpinnya juga insya Allah akan solih. Karena bagaimanapun juga pemimpin tidak hanya ego yang harus dikedepankan. Saya loh pemutus utama, saya yang harus kalian ikuti. Bukan hanya itu saja. Kalau itu yang paling utama menjadikan seorang itu, ya inilah kewajiban pemimpin, orang tepat. Karena kewajiban pemimpin ketika memutuskan itu juga perlu pertimbangan, perlu musyawarah, bukan ditanggung sendiri, tidak. Karena yang namanya pemimpin memutuskan itu betul-betul harus hati-hati. Karena keputusan seorang pemimpin akan menjadikan mauborot atau maslahat gitu. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, jadi seorang pemimpin harus betul hati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.